Bermain untuk tim besar seperti Manchester United mungkin menjadi impian bagi setiap pesepak bola. Berlaga di depan 76.000 pasang mata di Old Trafford menghadirkan sensasi tersendiri bagi mereka yang mendapatkan kesempatan. Lantas, apa jadinya saat bermain di Old Trafford justru menjadi kuburan bagi pemain United itu sendiri? Kehilangan Peter Schmeichel pada 1999 membuat Sir Alex bergerak dan mencari penggantinya. Ia sudah mendapatkannya dalam diri Mark Bosnich dan Raymond van der Gouw. Akan tetapi cedera keduanya membuat Fergie harus bergerak untuk mencari kiper baru. Pilihan pun jatuh kepada Massimo Taibi, penjaga gawang Italia yang saat itu bermain di Venezia. Penampilannya cukup gemilang. Meski hanya finish di urutan ke-11, ia mampu membawa Venezia menjadi ke-11 dengan lini pertahanan terbaik, ke-7 dari 18 peserta. Taibi pun dikontrak dengan harga yang saat itu terbilang mahal, yakni 4,5 juta pound, dan menjadi Italiano pertama yang bermain di Manchester United. Ia langsung mendapatkan debut 1 pekan kemudian. Tidak tanggung-tanggung, Fergie langsung menurunkannya dalam pertandingan klasik melawan Liverpool di Anfield pada 11 September 1999. United saat itu menang dengan skor 3-2 melalui gol Jamie Carragher, yaitu gol bunuh diri, serta gol Andy Cole dan Henning Berg. Sementara gol Liverpool dibuat oleh Sami Hyypiä dan Patrick Berger. Kebobolan 2 gol bukan menjadi awal karir yang menyenangkan bagi Taibi. Terlebih gol Hyypiä berasal darinya yang salah perhitungan ketika set piece. Akan tetapi kekalahan itu kemudian tertutup dengan 2 peluang emas Liverpool yang berhasil ia gagalkan. Dan di akhir pertandingan, Taibi pun mendapatkan predikat Man of the Match. Terkait kesalahannya, Ferguson pun membela Taibi dengan menyebut kalau seorang Peter Schmeichel sekalipun masih suka membuat blunder. Penampilan cemerlang ex penjaga gawang Milan ini kembali muncul ketika United ditahan imbang Wimbledon 1-1 di Old Trafford. Kali ini gol lawan murni karena kesalahan pemain belakang Manchester United. Ia sendiri tampil gemilang dan kembali menjadi man of the match pada akhir pertandingan. Taibi mungkin tidak menyangka kalau masa depannya langsung dipertanyakan pada laga ketiga. United yang ketika itu sempat tertinggal 0-1 dari Southampton berhasil membalikan keadaan lewat Teddy Sheringham dan Dwight Yorke. Mimpi buruk itu datang pada babak kedua. Pergerakan Mark Hughes di lini tengah berhasil memberikan bola kepada Matt Le Tissier yang tanpa pengawalan. Berada jauh dari gawang Taibi, Tissier melepaskan tendangan mendatar yang tidak terlalu keras. Melihat power dari Le Tissier, bola sebenarnya bisa ditangkap dengan mudah. Apes, si kulit bundar justru lolos dari sela kakinya dan bergulir pelan ke gawang United. Skor akhir saat itu adalah imbang 3-3. Old Trafford pun terdiam. Para pendukung United keheranan mengapa penjaga gawang mereka bisa melakukan kesalahan sekonyol itu. Fergie pun hanya bisa bungkam, seolah menelan perkataannya sendiri yang sebelumnya membela Taibi. Komentator BBC, Steve Wilson, juga tidak habis pikir kenapa kesebelasan besar macam United dengan mudahnya kehilangan 3 poin. Media Inggris kemudian melabelinya sebagai orang buta dari Venezia akibat kekonyolannya tersebut. Kesabaran setiap orang ada batasnya, begitu juga dengan Fergie. Ia kembali dibuat keheranan dengan aksi Taibi yang ceroboh dalam laga berikutnya melawan Chelsea. Bertabrakan dengan Gary Neville, ia gagal menghalau sepakan pelan Frank Leboeuf hingga dikolongi Jody Morris yang menjadi bagian dari tumbangnya United 0-5 dari The Blues. Sekaligus merupakan kekalahan pertama United sejak Desember 1998. Laga tersebut menjadi akhir dari kisah Massimo Taibi bersama United. Pada pertandingan berikutnya, sampai akhir musim 1999-2000, Fergie memainkan Mark Bosnich dan Raymond van der Gouw secara bergantian. Kontrak 4 tahun yang sudah ditandatanganinya berakhir hanya dalam waktu 22 hari. Pada Januari, Taibi pun hengkang ke Regina. Bukan penyelamatan gemilang melawan Liverpool yang dikenang, melainkan kecerobohannya menghalau sepakan Le Tissier yang terus diingat oleh fans United. Hingga saat ini dirinya masih tidak percaya akan kesalahan yang pernah ia buat tersebut. Taibi memang sudah minta maaf, tapi para penggemar seolah tidak peduli. Namanya tetap akan selalu melekat sebagai salah satu pemain gagal di Manchester United. Ada beberapa faktor yang disebut mempengaruhi penampilan Taibi di United. Salah satunya adalah kendala bahasa. Taibi tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Saking ingin berkembangnya, pelatih United saat itu, Tony Hutton,
sampai harus meminta salah satu pemilik restoran Italia di Manchester untuk bertindak sebagai penerjemah di pinggir lapangan. Ia juga kecewa karena kegagalannya di United berakhir dengan cepat. Ia masih menyimpan harapan untuk bisa tampil di Liga Champions pada saat itu, andaikan United tidak terlambat mendaftarkannya. Ia yakin karirnya akan berubah jika mendapatkan kesempatan untuk tampil di Eropa.